Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar menggunakan Streamlit pada Python ya, yang ada di Python. Nah, jadi di sini sudah saya perlihatkan simple project menggunakan Streamlit. Oke, kita kenalan dulu dengan Streamlit ya, teman-teman. Streamlit itu apa sih? Streamlit itu sebenarnya dia library dari Python untuk membuat website, lebih tepatnya UI-nya ya, user interface-nya dari project yang telah kita buat, model yang kita buat di Python untuk lebih cepat, untuk lebih simple, dan dia lebih ke kode program UI yang sangat sederhana tapi menghasilkan tampilan yang wow, menarik gitu ya. Tapi ini ada batasannya ya teman-teman, walaupun ini simple, kodenya simple, kemudian dia hasilnya luar biasa, namun dia terbatas. Jadi dia tidak cocok, si Streamlit ini tidak cocok untuk project yang besar gitu. Jadi untuk deploy machine learning, untuk user management, dan yang simple-simple case untuk CRUD dan segala macam, itu oke lah, masih oke gitu. Dan untuk website informasi itu masih oke. Oke, kita langsung saja, ini sampel yang sudah saya buat ya, berdasarkan apa yang sudah saya pelajari. Nah, di Streamlit Python kali ini kita akan coba membuat sebuah website dengan tampilan informasi yang sedemikian rupa ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah belajar pemrograman HTML, CSS, kemudian yang lainnya untuk server side-nya mungkin Python atau PHP ataupun yang lainnya, itu mungkin kompleks ya untuk menghasilkan kode yang untuk menghasilkan website yang seperti ini gitu. Tapi di Python Streamlit ini dia lebih sederhana teman-teman, bahkan kurang dari 100 baris code pada Python gitu. Oke, kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Kita buat file mainnya dulu. File mainnya ini kita langsung saja import Streamlit st, kemudian kita coba set. Coba kita tes dulu ya teman-teman. St title. Nah, st title ini kita ingin membuat menyajikan sebuah konten ya. Oke, seperti ini dulu. Coba kita run ya teman-teman. Nah, kita buka terminalnya. Kemudian cara runnya itu kita ketik Streamlit, pastikan pada directory yang benar ya teman-teman. Streamlit run main.py. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman outputnya. Streamlit, kemudian hostnya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke, kita buat dari awal. Kemudian kita import dulu request untuk API-nya, dan kita set page config page title. Oke. Kita buat title-nya dulu teman-teman di sini. Nah, saya pakai Python-S. Kita coba dulu page icon. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan icon yang ada di contoh di WhatsApp gitu ya, emoticon gitu. Nah, itu bisa. Nah, coba di sini saya masukkan sebuah icon ular gitu ya. Dan layout. Wait. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini sudah
page title-nya, nama halamannya, kemudian di sini ada iconnya. Nah, di sini semua. Oke, sampai sini teman-teman sudah ya? Atau ada yang masih error? Kalau teman-teman ada yang masih error, bisa diteliti lagi dari awal nih. Sudah benar atau belum penulisannya. Nah, jika teman-teman ada error di Streamlit, itu pastikan teman-teman sudah install dulu ya. Install package-nya. Contoh nih, pip install. Sorry, ini bukan contoh. Di sini saya sudah ada Streamlit-nya. Nah, bagi teman-teman yang error karena Streamlit belum ada, teman-teman bisa install seperti ini. Pip install Streamlit. Oke, tunggu. Nah, jika sudah selesai, kemudian langsung run seperti tadi, stream run main.py. Nah, formatnya itu Streamlit-nya dipanggil, kemudian run, dan nama file utama yang akan dijalankan ya teman-teman. Run. Nah, dia akan langsung muncul. Oke, sampai sini sudah ya. Kita next ke berikutnya. Kita akan buat sebuah function. Nah, function ini load URL. Function ini dia nanti akan kita muat sebuah akan memuat sebuah animasi, kemudian kita buat nama function, kemudian variabelnya r sama dengan request. Nah, request ini adalah API. Pastikan teman-teman juga sudah install, sama seperti install Streamlit tadi. Oke, request, pastikan penulisannya benar ya teman-teman, dan kita lanjutkan request.get kemudian dalam kurung URL. Oke, sampai sini sudah ya. Kemudian if kita kondisikan, kemudian r dot status underscore code tidak sama dengan 200, error gitu ya, maka return none. Oke. Nah, di sini kita sudah kondisikan. Selanjutnya kita buat return r.json. Nah, nanti akan saya berikan sebuah link yang memuat animasi ya teman-teman. Animasi yang akan kita muat nanti di dalam konten yang kita sajikan. Nah, teman-teman cukup ketik dulu sampai sini ya. Kemudian nanti di dalam URL ini dia akan memuat file JSON yang membentuk sebuah animasi gitu. Oke, sampai sini teman-teman sudah ya. Kita lanjut ke function CSS. Oke, kita buat function CSS. Sorry, ini kita kasih komen dulu. Function animasi via URL ya. Oke, sampai sini sudah. Kemudian kita lanjutkan ke dev local CSS. Nah, local CSS ini nanti akan memuat kode CSS yang akan digunakan untuk menata konten-konten yang akan kita sajikan di dalam website yang kita buat ya. Oke, kita lanjut. With open nama parameternya ya, file name kita aliaskan sebagai f, st kita panggil Streamlit-nya, kemudian markdown f. Nah, di sini kita masukkan style-nya, kemudian dalam kurung kurawal ya, f dot read dalam kurung. Nah, kurung kurawal setelahnya itu ada kurung siku,
kemudian slash, tutup ya stylenya ya teman-teman, ini format CSS. Kemudian unsave allow HTML true. Oke. Sampai sini teman-teman sudah semua ya. Kalau sudah, kita lanjut. Ambil CSS-nya, local CSS. Ini ya teman-teman. Saya berikan komen dulu. Sorry. Oke, sudah sampai sini sudah ya teman-teman. Ini sudah saya buat komennya. Ambil file CSS, di sini kodenya. Kita panggil functionnya di sini ya, local CSS dalam kurung. Nah, di sini kita membuat direktorinya dulu teman-teman. Contoh ya, style. Kemudian kita buat filenya style.css. Nah, di sini nanti akan ada isinya file CSS. Nah, untuk link file CSS-nya sudah saya siapkan ya teman-teman. Pastikan teman-teman itu hanya mengambil file ini saja dan fokus pada pembelajaran di sini teman-teman. File Python Streamlit-nya, oke? Oke, di sini sudah ada file CSS-nya, sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengambil ini saja dan fokus pada materi Python Streamlit ini. Oke, jika sudah, kalau teman-teman sudah sampai di sini, style.css-nya, code-nya sudah di paste ke dalamnya, kita save, kemudian kita kembali ke main-nya. Nah, untuk function local CSS ini kita masukkan nama filenya ya teman-teman. Mulai dari direktorinya dulu, style/style.css. Oke, sampai sini sudah. Kemudian teman-teman panggil juga load. Kita buat dulu sebuah variable coding load. Nah, load URL. Nah, di sini URL-nya juga sudah saya sediakan ya teman-teman. Teman-teman tinggal paste aja, masukkan ke dalam code di sini. Oke. Nah, kita masukkan function animasinya ke sini untuk memproses file JSON yang ada. Kemudian kita buat parameternya dan kita next ke image contact form. Kita buat sebuah variable lagi, image.open. Oke. Nah, kita akan membuat menyertakan sebuah file. Kita akan menyertakan file di dalam directory image, gambar ya teman-teman. Nah, untuk gambar pun sudah saya siapkan. Jadi teman-teman bisa ubah gambarnya sesuai dengan selera teman-teman. Jadi di sini saya sampelkan gambar yang akan saya muat, oke? Ini sampel gambar-gambarnya. Kemudian ingat juga namanya. Pastikan nama dan ekstensi filenya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke open image y.png. Oke. Kemudian kita buat lagi satu parameter lagi. Ini salah ya teman-teman. Pastikan direktorinya benar, images and slash, kemudian kita panggil .jpeg. Oke, kita sudah. Jika sudah sampai sini, selanjutnya ke
image kedua, oke. Image dot open images y.png, oke. Jika sampai sini sudah, kemudian kita coba ini hapus dulu. Oke, kita tes dulu ya teman-teman, seperti apa keluarannya. Dia masih ada error line 22. Ada yang belum dimasukkan ya teman-teman untuk package-nya. Fill import image. Nah, pastikan teman-teman juga sudah ada library tersebut. Kemudian kita coba run ulang. Oke, sudah terlihat ya teman-teman, mulai dari icon di web page-nya, kemudian di kontennya ya teman-teman, udah ada wave-nya. Nah, kita lanjut ke isi dari konten. Subheader sudah kita buat, kemudian title-nya kita buat data halo, saya Seno, kemudian data operation PT BRI Insurance. Nah, kita cek lagi ya teman-teman, refresh. Nah, dia sudah muncul. Oke, nah jadi bedanya untuk subheader dan title itu dia auto ya teman-teman, untuk mulai dari ukuran kontennya, ukuran fontnya, dan ya lebih ke model ya. Jadi dia udah default seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke kontennya. Subheader sudah, title sudah, kemudian kita masukkan ke write. Nah, rekomendasinya sudah muncul. Kita ingin menulis apa di sini gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan, saya telah bekerja sebagai apa, teman-teman jelaskan saja di sini, oke. Software engineer, kemudian data scientist dan data operation. Oke, titik. Kita cek lagi. Nah, dia juga sudah keluar ya teman-teman. Oke, berikutnya kita ke st write lagi. Kemudian kita buat sebuah keterangan. Nah, selengkapnya masukkan saja. Di sini akan saya masukkan link dari profile LinkedIn saya ya teman-teman. Nah, dia akan nge-link gitu. Cek. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita coba klik. Oke, dia sudah muncul ya teman-teman, nge-link. Next. Berikutnya kita akan membuat konten selanjutnya, isi dari web selanjutnya ya teman-teman, with st container berikutnya st write. Kita buat pembatas dulu, kemudian left, kita buat parameternya left column, right column, st column sebanyak 2, oke. Nah, di sini kita juga buat lagi left column di dalamnya.
itu akan berisi apa sih. Nah, st header kita masukkan apa yang saya kerjakan. Oke, kita cek dulu ya teman-teman, save dulu, jangan lupa di save ini code-nya. Hup. Nah, dia sudah muncul teman-teman. Oke, baik. Sebelum kita ke selanjutnya, kode-kode selanjutnya, teman-teman harus pastikan dulu dari awal code-nya di sini benar semua penulisannya, Streamlit, request, image dari PIL gede semua ya. Kemudian mulai dari set page config-nya, biar dia muncul icon dan nama page-nya itu bagaimana. Kemudian teman-teman buat function animasi via URL-nya itu bagaimana, itu pastikan harus benar. Nah, untuk spasinya gitu ya, ini Python sensitif terhadap baris-baris kodenya. Kemudian untuk function CSS-nya bagaimana, markdown. Kemudian untuk load CSS-nya pastikan lagi direktorinya ya teman-teman. Untuk strukturnya seperti ini ya, nama folder project-nya, kemudian main itu ada di luar, ada style folder. Nah, di dalamnya itu ada style.css, pastikan lagi. Kemudian di sini ada beberapa parameter yang memuat material seperti animasinya, nanti akan dia muncul ya teman-teman. Kemudian image, dua image-nya itu harus sama. Nah, ini nanti akan dipanggil next code-nya. Kemudian di sini untuk dua kontainer pastikan juga harus benar baris-barisnya. Penulisannya jangan lupa. Untuk link teman-teman bisa buat bisa ambil link sembarang aja biar dia ngetes untuk ngelink itu sudah bisa apa belum gitu ya. Oke, next kita ke live column. Apa yang saya kerjakan di sini nanti akan dipanggil sebuah gambar dan atau animasinya ya teman-teman. Oke, kita lanjut langsung. Nah, kita langsung st write. Kita blok dulu. Kemudian st write lagi. Nah, di sini apa sih yang teman-teman ingin sajikan informasinya gitu kan? Tuh agak oke. Di sini 3 ya. Agar bisa pindah baris. Apa yang ingin teman-teman jelaskan di sini itu akan kita masukkan ke sini ya. Langsung saja saya ingin menjelaskan sebuah pekerjaan saya. Nah, oke, sudah seperti ini. Teman-teman coba tes dulu mau menyajikan penjelasan apa, sembarang dulu ya. Sampai sini sudah, kita save jangan lupa, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman konten dari awalnya, kemudian ada artikel apa yang dimuat dan ngelinknya gitu kan. Baik, kita ke material berikutnya ya teman-teman. Kita buat with right column st loti, kemudian loti coding. Nah, kita akan munculin animasi ya teman-teman. Height-nya kita atur 300, kemudian K itu dari coding. Nah, ada error, name stloti is not defined. Ini belum dimasukkan ya teman-teman. Kita masukkan dulu Streamlit loti ya teman-teman.
from Streamlit Lottie import st Lottie. Oke, pastikan teman-teman sudah pip install seperti tadi Streamlit ya. Kemudian install Streamlit Lottie. Oke. Jika sudah, kita refresh. Nah, oke. Seperti inilah tampilannya ya teman-teman. Untuk website informasi profile kita. Sambil ngopi ya teman-teman. Kita kembali ke code. Belum berhenti sampai di sini ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin melamar pekerjaan dan kita ingin mencantumkan sebuah profile kita bisa biasanya kan di CV kan itu cukup 1 lembar saja gitu ya, agar lebih ringkas dan HRD dari sebuah perusahaan itu kan lebih cepat juga untuk memfilter kita gitu. Nah, di CV tersebut kita bisa dengan mudah mencantumkan link. Oke? Ada link profile kita. Nah, nanti ini bisa kita tampilkan teman-teman. Oke, kita next ya. Oke, kita lanjut ke material berikutnya. Oke, teman-teman pastikan sudah install tadi ya Streamlit Lottie. Kemudian kita lanjut ke muatan project itu ya. Project. Oke. With st container, kita buat kontainernya lagi. st right, kita buat batasan lagi. Kemudian kita buat header lagi untuk judulnya. Nah, daftar project st.write kemudian kita buat sebuah variable lagi. Kita buat variable image column, text column. Oke. Sudah teman-teman sampai sini? Kemudian teman-teman juga harus atur dulu st columns. Oke, dalam kurung lagi 1,2. Nah, jika sudah kita lanjut ya. With image column st image. Oke. img Lottie animation. Nah, sampai sini sudah. Kemudian kita muat lagi with text column st subheader. Nah, di sini akan saya buat satu judulnya dulu, satu judul dari project, salah satu project gitu ya. Automation monitoring RAM. Nah, sudah kita coba. Oke, jika sudah kita coba run ya, teman-teman. Refresh. Nah, di sini sudah terlihat, sudah mulai cantik ya. Kita ada kalimat sapaan, ada emoticon, ada muatan, ada konten-konten yang kita muat, ada animasi dan juga ada gambar yang ingin kita sajikan gitu. Kemudian ini ada judul dari project tersebut. Nah, gambar ini itu ngambil dari mana sih teman-teman ya? Nah, gambar ini itu ngambil dari folder sini, X dan Y. Oke. Kemudian dimuat di mana gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah dimuat. Oke. Image Lottie animation. Nah, di sini namanya dia.
dia memuat ya, st.image img underscore lottie animation. Jika saya ubah lagi image 1 gitu ya, dan di bawahnya belum diubah, dia akan error teman-teman. Nah, kita coba belajar error handling ya teman-teman. Line 61 oke. Nah, di sini dia errornya, padahal namanya itu image underscore 1. Kita ubah lagi namanya dan kita save, refresh. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Judul project sudah, kemudian kita tulis keterangan dari project yang pernah kita buat. Oke. Summary. Nah, di sini deskripsinya sebenarnya project ini ngapain sih? Coba saya buat deskripsi seperti ini ya teman-teman. Memantau kondisi server RAM server secara real time yang bersifat otomatis. Nah, terserah teman-teman mau buat deskripsi apa. Kita coba save, pastikan ini sudah save ya teman-teman. Save, kemudian kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Selanjutnya kita buat markdown, markdown. Kita cantumkan link project kita, oke? Video project automation monitoring RAM. Nah, tuh agak tuh agak. Nah, sampai sini sudah. Kemudian jangan lupa linknya cantumkan ya teman-teman, sama seperti di atas tadi. Kita cek, save, kemudian cek ya. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Kalau kita klik, sip, dia sudah mengarah ke konten yang sudah kita sajikan, oke? Selanjutnya kita buat gimana sih kalau project kita lebih dari satu gitu. Nah, kita buat lagi saja satu lagi ya, konten project yang formatnya sama tapi dia beda teman-teman isiannya. Kita buat satu lagi, copy saja di sini. Oke. Kemudian kalau di sini dia tidak membutuhkan judul utama ya. Nah, di sini cukup. Kemudian kita ambil, kita buat image 2. Atas kita buat nama image 1. Tadi image kita ubah ya, jangan lupa. Image 2, kemudian ini image 1. Oke, kita cek lagi, save ya. Jangan lupa teman-teman, di save dulu, kemudian kita refresh. Apakah sudah memuat lebih dari satu? Nah, sudah ada 2 ya teman-teman. Kemudian kita bedakan monitoring RAM, monitoring storage. Oke, memantau kondisi storage server. Kemudian kita masukkan linknya juga. Nah, jika sudah, kita cek lagi. Nah, automation monitoring RAM, automation monitoring storage.
Sudah beda ya teman-teman. Kemudian kita oke, linknya salah nih, masih sama ilmu kopes soalnya nih. Storage. Nah, kita save, kita cek lagi. Nah, berhasil ya teman-teman. Sudah ada 2 project yang kita cantumkan dalam portofolio kita. Berikutnya kita akan belajar kita akan memuat konten berikutnya, yaitu konten sebagai penutup ya. Kontainer lagi, right, kita batasi dulu. Left column, right column, st columns 2. Nah, kita buat 2 kolom. Width, left column, ini kayaknya 1 aja deh cukup, tapi nggak apa-apa, lanjutkan dulu. Header, hubungi saya. Nah, jadi teman-teman harus mencantumkan kontak teman-teman ya sebagai profil di mana HRD itu ingin menghubungi teman-teman gitu. Right lagi, 2 kah? Oke, sudah. Nah, di sini saya akan mencantumkan kontak saya sebagai berikut, oke? Kemudian kita refresh. Nah, kita cek dari atas, kalimat sapaan sudah, kita cek linknya juga sudah ngelink ke LinkedIn. Kemudian kita cek deskripsi apa yang kita kerjakan. Kemudian daftar project apa yang sudah pernah kita hasilkan gitu ya teman-teman. Jelaskan di sini. Kemudian hubungi saya. Nah, di sini kontak teman-teman harus dicantumkan. Baik, sekian dari saya untuk kenalan dan membuat project sederhana menggunakan Streamlit pada Python. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman. Dan teman-teman yang masih belajar, baru belajar, atau bahkan baru mengenal, jangan patah semangat. Karena dunia programming, dunia ini mulai dari yang paling simple sampai yang sangat kompleks itu ada semua teman-teman. Dan ada bagian masing-masing. Oke, terima kasih. Bye-bye.